Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-31. Tamparan keras untuk sang suami. Temi menoleh ke David setelah melihat isi dari kartu memori itu. Konsep pernikahan. Belina yang sedang menghapus air mata, langsung menoleh ke kedua orang tuanya dan David. Apa? Konsep pernikahan? David tersenyum. Iya om. Jadi, isi kartu memori ini tentang konsep pernikahan. Saya ingin Belina memilih sendiri mau yang mana. Kalau isinya konsep pernikahan, kenapa Belina tidak ingin mami dan papinya melihat isi kartu memori yang kamu beri? Liana mengernyit heran. Iya. Aneh sekali, ucap Temi. Lalu, melihat Belina. Om dan Tante tahu sikap Belina seperti apa kepada saya. Mungkin, dia belum siap untuk menikah. Tapi, saya malah lancang memberi kartu memori berisi konsep pernikahan. David tersenyum kaku. Kartu memori itu berisi berbagai macam konsep pernikahan. Yaitu berupa jenis pesta, dekorasi, pakaian pengantin, dan lain-lainnya. Belina, kamu itu beruntung dijodohkan dengan David. Lelaki yang mapan dan sudah siap menikah. Apalagi, sikapnya begitu baik. Lalu, apa kurangnya dia? Tanya Temi yang sedikit kesal kepada Belina. Om, jangan seperti itu. Berikan dia waktu. David memegang bahu kiri Temi. Iya, benar kata papimu. Apa kurangnya David? Tanya Liana yang membuat Belina merasa semakin dipojokkan. David mendekati Belina. Lalu, mengusap punggung Belina. Om, Tante, semuanya butuh waktu. Ingin rasanya Belina menepis kasar tangan David. Namun, dia memilih diam. David melihat jari Belina. Kenapa cincinnya tidak dipakai? Apakah kamu tidak suka dengan cincinnya? Belina menatap tajam David. Diam kamu, perintahnya dengan nada pelan, tapi penuh penekanan. Iya. Kenapa cincinnya tidak dipakai? Tanya Temi. David mengambil cincin itu di tangan kanan Belina. Sini aku yang pakaikan. Mau tidak mau Belina membiarkan David memakaikan cincin itu di jari tengah tangan kirinya. Pas dan cocok di jarimu. David tersenyum. Temi dan Liana begitu bahagia melihat sikap David yang begitu manis kepada Belina. Meskipun, mereka merasa tidak enak kepada David. Karena sikap Belina yang terkesan tidak peduli. David meminum teh manis. Lalu, David pamit pulang. Meskipun, Temi dan Liana ingin David lebih lama di sana. Namun, David beralasan ingin membiarkan Belina istirahat. Setelah David pergi, Temi mendekati Belina. Perbaiki sikapmu kepadanya. Papi tidak suka bila kamu mengabaikan David. Temi segera pergi menuju kamarnya. Bersikap baiklah kepadanya, sayang. Papimu sudah benar memilihkan dia untuk dijodohkan denganmu. Liana membelai kepala Belina. Lalu melangkah menuju kamarnya. Belina segera menuju kamarnya menggunakan lift. Setelah sampai, dia langsung melepaskan cincin itu dan melemparnya ke ranjang. Belina duduk di tepi ranjang. Air matanya kembali menetes. Kedua tangan Belina meremas kepala. Apakah David ingin aku menjadi gila? Saat air matanya bertambah deras, ponselnya berdering. Diambilnya ponsel itu dan setelah melihat yang menelepon, langsung ditolak oleh Belina. Lagi, David menelepon Belina. Dengan terpaksa, Belina menerima telepon itu. Mau apa lagi kamu? Belina menghapus air matanya. Jangan marah seperti itu. Oh ya, itu cincinnya jangan dilepas. Kalau perlu kamu perlihatkan itu kepada Edwin. Diam kamu. David tertawa kecil. Tentang kartu memori itu, bersyukurlah. Karena saya tidak menunjukkan rekaman itu kepada kedua orang tuamu. Tapi, bisa saja suatu saat akan saya. Berhenti mengancamku. Saya tidak mengancammu. Tapi, saya harap kamu suka dengan isi kartu memori berisi konsep pernikahan itu. Kamu pilih saja, mau yang mana. Belina memilih diam. Karena merasa malas meladeni perkataan David. Lusa saya akan ke Singapura, setelah itu akan ke Jepang. Kamu mau ikut? Belina tersenyum kecut. Kamu pikir,
Aku tidak punya pekerjaan, sehingga harus ikut ke sana. Siapa tahu kamu ingin menghilangkan stres, karena masalah yang sedang kamu hadapi. Kamu tenang saja, kita tidak akan tidur satu kamar. David tertawa kecil. Bagaimana? Aku tidak tertarik. Bagaimana kalau yang mengajakmu itu Edwin? Lalu, dia mengajakmu tidur seranjang. Apakah kamu? Tutup mulutmu. Mata Belina melebar dan napasnya naik turun begitu cepat. Hei, kenapa kamu marah? Bukankah kamu ingin mengandung benihnya agar kedua orang tuamu dan Elsa setuju dengan hubungan gelap kalian itu? Belina teringat dengan perkataannya kepada Edwin saat di apartemennya. Gimana kalau aku harus mengandung anakmu, Mas? Nanti pasti kedua orang tuaku dan Elsa akan merestui hubungan kita. Belina memijat pelipisnya seraya memejamkan mata sebentar. Cukup, David. Makanya, ikutlah dengan saya. Kamu bisa berlibur di sana. Kamu mau belanja apa saja, nanti saya yang bayar. Belina memutar mata. Kamu pikir, aku tidak punya uang? Sudahlah. Aku malas membuang-buang waktu untuk berbicara denganmu. Sigap, Belina menutup telepon dan melempar ponsel ke ranjang. Kedua tangan Belina meremas kepala. Karena dia merasa kepalanya akan pecah. Kurang ajar kamu, David. Lama-lama aku bisa gila karena perbuatanmu itu. Ponsel Edwin berdering. Namun, dia sedang berada di kamar mandi. Elsa yang sedang membersihkan make up, segera mengambil ponsel itu. Mata Elsa melebar saat melihat nama kontak yang menelepon Edwin. David? Apakah? Tidak mungkin, dia teman kerjanya Mas Edwin. Elsa mengangguk-angguk dan mencoba tetap berpikir positif. Elsa memilih menerima telepon itu. Lama sekali kamu menerima teleponnya. Apakah kamu sedang sibuk memikirkan Belina? Betapa terkejutnya Elsa mendengar suara yang tidak asing lagi baginya. Apalagi, David tahu ternyata Edwin memiliki rasa kepada Belina. Hei, kenapa diam? Apakah sekarang kamu menjadi bisu? Mas Edwin masih di kamar mandi, jawab Elsa pelan dengan bibir sedikit gemetar. David melebarkan mata. Sama seperti Elsa, dia pun merasa terkejut, kenapa Elsa yang menerima teleponnya? Apakah kalian saling mengenal? David memejamkan mata sebentar. David merasa dilema antara harus tetap melanjutkan telepon itu atau harus diakhiri. Kenapa kamu tahu kalau Mas Edwin dan Belina? Elsa melihat ke arah depan kamar mandi untuk memastikan Edwin belum keluar dari sana. Karena saya memiliki rekaman mereka berdua saat di apartemen Belina. Rekaman? Rekaman apa? Apakah kamu ingin melihatnya? Rekaman yang berisi suamimu itu begitu mesra dengan kekasih gelapnya. Elsa melebarkan mata. Jantungnya berdebar lebih cepat. Apakah Mas Edwin dan Belina sampai melakukan hubungan suami istri? Dalam batin Belina. Dibukanya pintu kamar yang menuju balkon oleh Elsa. Lalu, dia segera keluar. Dari mana kamu mendapatkan rekaman itu? Saya pasang sendiri kamera CCTV secara diam-diam di sana. Apa yang membuatmu memasang kamera CCTV di sana? Karena saya merasa curiga dengan suamimu itu yang berkunjung ke apartemen Belina. Lagian, Belina itu dijodohkan dengan saya. Jadi, saya harus tahu seperti apa dirinya. Elsa melebarkan mata dan menutup mulutnya dengan tangan kiri. Apa? Belina dijodohkan dengannya? Setelah kamu tahu bahwa Mas Edwin menjalin hubungan gelap dengan Belina, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat hidupnya menderita, kalau dia tidak juga mengakhiri hubungan gelapnya itu. David menjawab penuh penekanan. Jadi, kamu akan membuat suami saya sekaligus papa dari putri saya itu menderita? Tanya Elsa pelan. David menghela napas dalam seraya memejamkan mata sebentar. Lalu, mengembuskannya perlahan, ya. Karena dia sudah berani membuatmu menderita, Elsa. Jawab pertanyaan saya, pinta Elsa yang matanya sudah mengembun. Ya. Lelaki seperti dia memang pantas untuk menderita. Karena dia lelaki pengkhianat? Tolong, jangan sakiti dia. Air mata sudah tidak bisa dibendung, hingga membasahi pipi Elsa. David mengernyit heran. Kenapa? Apa kamu tidak ingin melihatnya menderita? Padahal, sudah jelas dia itu sudah membuatmu menderita. Bahu Elsa berguncang. Ingatannya kembali menuju pengkhianatan Edwin.
Lelaki yang diharapkan setia, tapi memilih berpaling. David mendengar isak tangis Elsa di telepon. Hatinya ikut merasakan nyeri. David begitu ingin menghapus air mata Elsa dan mendekap wanita itu. Namun, dia sadar bahwa Elsa istri orang lain, bukan istrinya. Sudahlah. Untuk apa kamu memedulikan pengkhianat itu? Kamu berhak bahagia, lepaskan saja dia. Siapa kamu? Beraninya menyuruh saya melepaskan Mas Edwin. Aku memang bukan siapa-siapa dalam hidupmu, tapi aku sangat peduli kepadamu, David mengusap ujung matanya. Saya hanya kasihan kepadamu. Lelaki seperti Edwin itu tidak pantas untuk dipertahankan. Terima kasih sudah kasihan kepada saya. Tapi, maaf. Kamu tidak berhak mengatur hidup saya. Elsa menghapus air mata. Memangnya, apa istimewanya Edwin? Sampai kamu masih mempertahankan lelaki pengkhianat sepertinya. Seharusnya kamu tahu, kenapa saya mempertahankan pernikahan ini. Bukankah kamu tahu masa lalu saya? Ya, saya tahu itu. Tapi, coba pikirkan dirimu, Elsa. Elsa menelan saliva. Asal kamu tahu, saat ini saya sudah berumah tangga. Saya tidak lagi memikirkan diri sendiri. Tapi juga memikirkan bagaimana nanti nasib Kia bila kami harus berpisah. Kenapa tidak kamu jelaskan secara baik-baik kepada Kia? Suatu saat, dia akan mengerti kenapa kalian berpisah. Lagian, bagaimana bisa kamu yang terus terluka bisa menjalani rumah tangga dengan baik? Cukup. Kamu belum menikah. Kamu pun tidak tahu rasanya menjadi anak korban perceraian. Jadi, berhentilah mengatur hidup saya. Elsa, saya bukan mengatur hidupmu. Tapi, saya ingin kamu hidup bahagia. Kamu itu wanita yang baik dan tidak pantas untuk disakiti. David meneteskan air mata setelah berkata seperti itu. Nyeri di hatinya semakin terasa. Bahu Elsa berguncang lebih cepat. Air matanya mengalir begitu deras. Saya akan tetap menjalani pernikahan ini. Lagian, kami memiliki perjanjian pranikah dan saya tidak akan mengingkarinya. Perjanjian berisi apa itu? Elsa menghapus air mata. Perjanjian bila ada yang memutuskan untuk meninggalkan, maka seluruh harta dan hak asuh anak akan jatuh kepada yang ditinggalkan. David memejamkan mata sebentar. Kenapa kalian membuat perjanjian seperti itu? Saya yang ingin. Mas Edwin hanya menyetujui. Kenapa kamu? Karena saya tidak ingin nasib anak-anak saya menjadi anak korban perceraian. Itu juga yang membuat saya bekerja keras agar dapat mengumpulkan uang banyak. Kamu tahu kenapa? Elsa menarik napas dalam. Lalu, mengembuskannya perlahan. Agar anak-anak saya bisa menjadi anak orang kaya. Agar anak-anak saya kelak tidak dihina oleh orang tua dari orang yang mereka cintai hanya karena berasal dari keluarga yang berantakan dan miskin. David merasakan jantungnya berhenti berdetak sejenak. Pikirannya menuju saat Elsa harus menjauhinya. Karena menurut Sigit, Elsa berasal dari keluarga yang berantakan dan hanyalah gadis miskin yang bekerja sebagai pembantu, hingga mereka harus berpisah. Elsa tertawa kecil. Tapi, saat saya bekerja keras hingga jarang ada waktu dengan keluarga, malah membuat perasaan Mas Edwin menjadi hambar. Hingga dia memilih berpaling. David masih memilih diam. David ingin membiarkan Elsa berbicara. Mungkin, saya memang ada di dunia ini untuk terus menderita. Tidak Elsa. Kamu akan bahagia. Percayalah. Saya akan bahagia. Itu hanyalah mimpi. Edwin yang sudah cukup lama berdiri di dekat pintu dan mendengarkan Elsa, mengusap ujung mata. Lalu, dia segera mendekati Elsa. Elsa melebarkan mata saat melihat Edwin sudah berdiri di dekatnya. Lalu, meminta Elsa memberikan ponselnya. Elsa memberikan ponsel suaminya itu, lalu segera kembali ke kamar. Untuk apa kamu menelpon saya? Edwin? Apakah dia mendengar perkataan Elsa? David merasa sedikit khawatir bila nanti Edwin tahu bahwa dia dan Elsa saling mengenal. Apalagi, dia adalah masa lalunya Elsa. Untuk menyuruhmu segera mengakhiri hubungan gelapmu dengan Belina. Mengenai masa lalu Elsa, apakah kalian sebelumnya saling mengenal? Saya pernah satu kampus dengannya dan kami berteman. Jadi, saya tahu. Kenapa? Edwin menyipit.
Benarkah hanya berteman? Sampai tahu masa lalunya. Ya. Edwin segera mengakhiri telepon itu. Lalu, segera mematikan ponsel. Edwin kembali masuk ke kamar dan Elsa berada di kamar mandi. Edwin merasa curiga bahwa Elsa dan David tidak hanya berteman saja. Namun, di sisi lain Edwin terus kepikiran perkataan Elsa di telepon. Edwin duduk di tepi ranjang seraya menunggu sang istri yang belum juga keluar dari kamar mandi, sedangkan Elsa terus menangis di sana. Sudah 45 menit, Elsa belum juga keluar. Edwin mendekati pintu kamar mandi. Lalu, mengetuknya. Sayang, jangan lama-lama. Sudah malam. Edwin terus mengetuk pintu. Namun, Elsa tidak memberi jawaban. Sayang, panggil Edwin yang mulai khawatir. Elsa segera membuka pintu dan betapa terkejutnya Edwin melihat Elsa yang masih memakai pakaian kerja dan matanya begitu sembab. Kamu belum mandi? Edwin memegang lengan Elsa. Ada apa, Mas? Aku pikir kamu sedang mandi. Edwin memilih masuk ke kamar mandi. Lalu, menutup pintu. Kamu mau apa, Mas? Sini biar aku yang memandikanmu. Elsa memilih diam dan menuruti Edwin. Elsa pun membiarkan Edwin yang melepaskan pakaiannya. Saat Edwin menyabuni tubuh sang istri, Elsa terus menatap suaminya itu. Terlihat di bagian bawah Edwin ada yang menonjol. Entah apa itu, Elsa sedikit tersenyum tapi pikirannya lebih kepada permasalahan yang sedang melandanya. Jadi Elsa tak begitu menghiraukan jendolan Edwin itu. Andai kamu mencintaiku, Mas, harap Elsa saat Edwin menyabuni kakinya. Edwin memilih tidak menjawab perkataan Elsa. Saat air mengguyur tubuh Elsa, Edwin membersihkan busa sabun itu dengan lembut. Sesekali, dia melihat Elsa. Lalu, tersenyum. Setelah selesai, Edwin memakaikan Elsa handuk kimono. Kamu belum gosok gigi. Edwin mengambilkan sikat gigi. Lalu, memberikannya kepada Elsa. Edwin masih menunggu Elsa menggosok gigi. Lalu Elsa mencuci wajah menggunakan cleanser. Setelah itu, mereka keluar. Edwin memilihkan Elsa pakaian tidur model kimono berlengan pendek dan panjangnya selutut. Lalu memakaikannya. Sekarang, tinggal disisir rambutnya. Edwin mempersilakan Elsa duduk di depan meja rias. Setelah Elsa duduk, Edwin mengambil sisir. Lalu Edwin menyisir rambut sang istri. Elsa terus menatap Edwin di pantulan cermin, batin Elsa, andaikan saja aku sering diperlakukan seperti ini dan hatimu itu untukku. Aku akan merasa sangat bahagia, Mas. Sudah rapi. Sekarang tinggal apa lagi? Tanya Edwin seraya mengangkat alis. Meskipun, sebenarnya dia sudah tahu kebiasaan Elsa sebelum tidur saat di depan meja rias. Aku ingin langsung tidur saja, Mas. Bukankah kamu biasa pakai krim di wajah, lotion di tubuh, lalu menyemprotkan parfum ya? Aku sedang tidak mau. Ya sudah. Aku tidak akan memaksa. Edwin tersenyum. Elsa bangkit dari duduknya. Mau dibopong? Elsa menatap Edwin. Tumben? Tanpa berbicara lagi, Edwin langsung membopong sang istri. Lalu membaringkan Elsa di ranjang. Edwin pun ikut berbaring di sebelah kiri Elsa. Lalu menyelimuti Elsa dan dirinya sampai perut. Dibelainya kepala Elsa. Sayang. Elsa menoleh. Iya Mas. Bolehkah aku bertanya? Tentang apa? Yang kamu bicarakan di telepon bersama David. Perasaan Elsa mulai tidak tenang. Elsa khawatir bila Edwin bertanya tentang masa lalunya bersama David. Sudahlah. Lupakan saja Mas. Edwin menggeser diri, hingga lebih dekat dengan Elsa. Lalu mendekap istrinya itu. Tolong. Elsa menatap suaminya itu yang dari sorot matanya begitu berharap agar Elsa mau menjawab beberapa pertanyaan darinya. Elsa menghela napas dalam. Lalu mengembuskannya perlahan. Apa yang ingin kamu tanyakan, Mas? Apakah kamu mengenal David? Elsa menjawab dengan anggukan. Sebagai apa dan sejak kapan? Sebagai majikanku dan sejak aku kuliah. Edwin melebarkan mata. Rasanya tidak percaya sang istri sudah lebih dulu kenal David.
Elsa memang tidak pernah menceritakan masa lalunya bersama David kepada Edwin. Karena Elsa ingin mengubur semua kenangan saat bersama David. Apakah hubungan kalian hanya sebatas majikan dan arte? Ya. Edwin teringat saat bertemu David di rumah itu. Saat David terlihat marah dan seperti begitu peduli kepada Elsa. Apakah kalian pernah saling mencintai? Elsa menelan saliva. Lalu, mengangguk. Edwin memejamkan mata sebentar, batinnya bertanya apakah David masih mencintai Elsa. Lalu, kenapa kalian tidak bersatu? Elsa menceritakan saat disekap oleh Sigit. Hati Elsa kembali nyeri saat mengingat hinaan yang terlontar dari mulut Sigit. Apalagi, Sigit sampai menodongkan pistol kepadanya. Betapa terkejutnya Edwin setelah mendengar masa lalu Elsa yang tidak pernah diketahuinya itu. Makanya, Mas, aku memintamu meninggalkan Belina. Karena aku takut, apa yang dulu terjadi padaku akan terjadi kepadamu juga. Bahkan, bisa saja nyawa Kia ikut terancam. Ingatan Edwin menuju saat Elsa berkata, Mas, aku benar-benar cinta dan peduli padamu. Aku tidak ingin hal-hal buruk menimpamu. Belina dari kalangan orang yang sangat kaya. Keluarganya bisa saja melakukan apapun untuk memisahkan kalian dan bisa saja nyawamu yang menjadi taruhannya, Mas. Air mata Elsa semakin mengalir deras. Tolong, Mas, percayalah padaku. Ini demi kebaikan bersama. Edwin jadi tahu apa arti dari perkataan Elsa saat itu. Karena Elsa pernah berada di posisi antara hidup dan mati. Lalu, apa alasanmu tetap mempertahankan pernikahan kita? Apa karena perjanjian itu atau karena kamu mencintaiku? Air mata Elsa menetes. Karena keduanya, Mas. Edwin menghapus air mata istrinya itu. Kalau misalkan, tidak ada perjanjian itu dan David ingin kembali bersamamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu pun akan mencintainya lagi? Kamu pikir, aku istri macam apa, Mas? Aku masih punya harga diri. Untuk apa aku mencintai lelaki lain saat aku sudah menjadi istrimu, Mas? Edwin merasa mendapatkan tamparan keras. Apakah aku ini suami yang tidak punya harga diri karena mencintai wanita lain? Bersambung.